hitung-hitungnya. Nanti di akhirat dibuka lagi catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hari ini tak datang ibu dia. Ikuti kajian tahun Ya, acara besok hari Minggu 27 Juni 2021 di Jalan Warahmatullahi Wabarakatuh. Rizki itu nggak akan kemana. Kemudian jamaah sekalian, bersyukur kita masih sehat. Kita lihat lagi mana-mana COVID-19 tambah banyak. Ibu masuk tadi cuci tangan nggak? Tes suhu? Aku kan lupa. Sudah disiapkan sama Umi Fatma, tolong kita pakai cuci tangan, tes suhu tubuh ya. Maskernya dipakai. Kita berusaha, Allah yang menentukan. Apalagi umur kalau udah tua rentan. Kalau udah tua rentan, apalagi ada penyakit bawaan. Tanggal tua penyakit banyak. Kita jadi cuci tangan ya Bu. Kalau masuk ke sini cuci tangan, pakai maskernya yang benar. Itu di baju ini itu maskernya. Pakai Bu, yang benar Bu pakai. Kecuali Ustaz lagi bicara. Ya. Nah. Alhamdulillah besok Bu kita mau ke Kutamale. Kutamale ini satu desa yang udah 1 tahun nggak saya kunjungi. Kutamale. Jadi udah setahun kita nggak ke sana, kita bangun masjid di sana 1-2 udah selesai, udah setahun di Masjid Fadil. Ustaznya udah kita tempatkan. Kemudian ibu-ibu mohon doanya, jika memang nggak bisa ikut karena besok ada acara. Mohon doakan ibu-ibunya, orang jam 7 pagi, kita bawa Ustaz ke sana. Alhasil maha menghitung, maha mengawasi, maha mengaudit. Jadi Allah itu alhasil, auditor paling jago. Tak satu angka pun hilang dari pengawasan Allah. Tak satu huruf pun hilang dari pengawasan Allah. Itulah alhasil. Semua perbuatan rinci Allah tahu. Kadar perbuatan itu kebaikannya berapa, keburukannya berapa, keikhlasannya sebesar apa. Dan Allah menghitung pahala sesuai dengan kadar perbuatan, kadar perjuangan, kadar keikhlasan. Jadi pahala itu atas hitung-hitungan Allah besar dan kecilnya. Dari mana kita melihatnya? Perjuangannya, keikhlasannya, pengorbanannya. Tidaklah semua amal yang banyak langsung Allah kasih pahala banyak, pun sebaliknya tidak semua amal kecil langsung Allah pahala kecil. Tidak. Allah menilai dari hati. Seberapa besar kesungguhannya berbuat suatu perbuatan. Bu, akhir-akhir ini viral kembali seorang pemulung sampah. Pemulung sampah bawa poni menemui panitia kurban. Panitia bilang, nenek ngapain kemari? Saya mau kurban. Setengah percaya, kurban apa nek? Saya ikut 1 ekor kambing atau 1 ekor dari bagian 7, 1 sapi. Uangnya nek, tiba-tiba dari karung dikeluarin. Uang 1.000, uang 2.000, uang 1.000, 2.000, 5.000. Rupanya tabungan nenek itu pungut sampah tiap hari ditabungnya di bawah kasur. Terkumpullah duit setengah karung. 1.000, 2.000, 1.000, 2.000. Hitung. Gak sampai 2 juta nek. Sekarang kambing 2 juta. Kalau ikut sapi 2 juta lebih. Nangis. Tinggal tahun-tahun, tolong terima
saya mau berubah. Akhirnya ada hati yang terbuka, dia istani yang nampak. Akhirnya nenek tukang pungut sampah tadi berkurban kampung itu. Adakah sama pahala nenek tadi dengan orang kaya yang berkurban? Samakah dia? Itulah al-hasib. Allah Maha menghitung sesuai kadar perjuangan, kadar pengorbanan, kadar keikhlasan. Itulah penghitungan Allah yang Maha adil. Kalau penghitungan manusia hanya yang nampak oleh mata. Tapi kalau hitungan Allah langsung ke hati. Maka nanti di timbangan dia berpisah, bakal banyak amal yang sedikit, timbangannya banyak. Pun sebaliknya bakal banyak amal yang banyak, timbangannya sedikit. Kenapa? Allah menilainya bukan dari kasat mata, tapi Allah menilainya langsung ke dasar hati. Yang sholat malam 12 rakaat tiap malam. Ada orang sholat malam sekali-sekali cuma 2 rakaat. Yang sholat malam 12 rakaat posting, share WA. Bangun yuk, kita sholat tahajud. Red. Tahajud kok di WA. Ada yang sholat tahajud benar-benar hatinya, walaupun cuma 2 rakaat, dia menangis sepanjang malam. Gak sanggup lagi melanjutkan sholatnya karena menangis. Dia baca ayat, dia hayat. Dia akan aku, dia akan astagfirullah. Nah, di situ dia menangis. Karena merasa banyaknya permohonan. Beda daripada orang yang baca lalai pula. Ngejar target rakaat. Makanya ibu kalau sholat sunnah jangan kejar target rakaat. Tak ada guna rakaat banyak hati lalai. Saya sering tegur teman-teman di kantor sholat duha. Tanya Umi kalau di kantor itu sholat duha luar biasa. Di Polda itu sholat duha sampai ratusan itu dari pagi sampai nanti jam 12-an masih ada. Ganti-ganti ya. Kantor lain nggak saya temukan. Bahkan saya di kantor Depok juga begitu. Saya di masjid BIN mau sholat duha nggak seragam. Kalau di Polda Sumut luar biasa. Tapi beberapa orang teman saya lihat dia sholat macam cari rakaat. Cepat. Saya tanya, kenapa mesti cepat kali? Biar dapat 12 rakaat Ustaz. Biar dapat 8 rakaat Ustaz. Biar dapat 6 rakaat Ustaz. Apa yang mesti dapat? Adakah Nabi bilang sholat duha mesti 12 rakaat? Mesti 8 rakaat? Mesti 6 rakaat? Enggak. Nabi bilang bersedekahlah 360 kali sehari. Ya Rasulullah, macam mana mungkin bersedekah sebanyak itu? Kami ini enggak semua orang kaya. Pun orang kaya belum tentu sanggup bersedekah 360 kali. Rasul tersenyum. Setiap persediaanmu dijaga malaikat. Jumlahnya 360. Malaikat minta upah. Minta upah menjaga itu. Maka bayarlah upahnya minimal dengan 2 rakaat dulu. Jadi 2 rakaat yang minimalnya, kenapa mencari 8-12? Kalau tidak sempat, jangan dipaksa-paksain. Mending 2 rusuk dihayati daripada 12 hati lalai. Nanti pada saat ditimbang, yang 2 bakal lebih berat daripada yang 12 karena hati lalai. Inilah al-hasib. Allah menghitung secara objektif. Paham? Menghitung secara subjektif. Allah menghitung kualitas. Allah tidak menghitung kuantitas. Al-hasib. Allah menghitung kualitas, tidak menghitung kuantitas. Allah menghitung secara objektif, tidak menghitung secara subjektif. Nah, amal yang ringan
bisa jadi banyak nampaknya. Amal yang berat bisa jadi sedikit nampak. Tapi yang paling bagus, amalnya banyak, timbangannya alhasil. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 6, ini berkaitan dengan pembagian harta, penyerahan hak anak yatim kepada anak-anak asuh anak yatim. Fa in anastum minhum rusda, kalau kalian melihat anak yatim sudah mulai cerdas, sudah mulai dewasa, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkanlah kepada mereka harta peninggalan mereka. Ini kasus anak yatim yang diasuh waktu kecil, bapak ibunya meninggal atau bapaknya meninggal, diasuh pamannya, diasuh bibitnya, atau siapa saja yang mengasuh. Harta warisan belum bisa dipegang anak yang belum dewasa, sementara dikasihlah kepada pengasuh mengelola harta warisan. Apabila kalian melihat anak ini sudah cerdas, sudah dewasa, sudah bisa dititipkan amanah, maka serahkan kepada mereka harta peninggalan mereka. Wala ta'kuluha israfan wa bidara, janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan, dan jangan kamu tergesa-gesa untuk membelanjakannya. Ini masalah haknya. Jangan kalian makan harta anak yatim kecuali sekedar kepatutan. Boleh rupanya diambil hartanya, boleh sebatas biaya membesarkannya, sebatas biaya pendidikannya, sebatas biaya makan, minum, dan pakaian. Jadi kalau almarhum dulu punya tanah, punya rumah, sewakan tanahnya, sewakan, hasilnya ambil, boleh dimakan sebatas kebutuhan si A, boleh dipakai, boleh. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau siapa yang memilih harta, hendaklah dia menahan diri mengambil harta peninggalan anak yatim. Kalau yang kaya adalah paman bibi yang mengasuh anak yatim ini, tahan dirimu, jangan pakai harta peninggalannya untuk belanja dia. Itulah sedekah. Uangmu sendiri, gajimu sendiri, besarkan dia, kuliahkan dia, nikahkan dia, pakai uangmu. Kalau engkau kaya. Tapi siapa yang melihara anak yatim ternyata miskin, susah, maka bolehlah dia mengambilnya dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf maksudnya sekedar kebutuhan. Jangan aji mumpung. Jangan aji mumpung. Faiza dafa'tum ilaihim amwalahum, pada saat kalian menyerahkan harta peninggalan anak yatim kepada mereka, fashhadu alaihim, maka ambillah orang lain untuk menjadi saksi pada saat penyerahan itu. Tidak boleh menyerahkan secara lisan begitu saja. Mesti ada pihak lain. Nah, kamu sudah dewasa. Sudah saatnya harta peninggalan ayahmu kamu yang kelola. Nih, di sana tuh ada ruko, sana ada tanah, sana ada kebun. Ini mobil juga dulu mobil peninggalan ayahmu. Sekarang hari ini tanda tangan, nah, sudah Bapak buatkan surat penyerahannya. Ini yang benar. Dan tangan ada saksi 2 orang laki-laki yang adil. Entah itu adiknya, kakaknya, bapaknya sama, boleh semua. Yang penting bukan antara pihak yang menyerahkan dan yang menerima. Tanda tangan saksi. Itu maksudnya. Fashhadu alaihim, saksikanlah atas mereka. Wa kafa billahi hasiba, diakhiri dengan kalimat, cukuplah Allah yang menghitung dan mengawasi kalian. Kalau ada sedikit pun kecurangan di situ, ternyata ada yang tidak diserahkan, pasti Allah akan menghitungnya nanti. Kalau selama proses memelihara anak yatim, ada yang sengaja diambilnya, sengaja dijualnya, sengaja dimakannya, tak ada yang tahu. Anak yatim pun tak tahu, tapi Allah sudah menghitungnya. Nanti hati-hati. Di akhirat dibuka lagi catatan. Iqra kitabaka kafa
binafsikal yawma hasiba. Diletakkanlah semua kitab di tangan masing-masing. Catatanmu sendiri, kau buka, kata Allah. Bacalah catatanmu sendiri, cukuplah kau yang menghitung amalmu. Tak ada yang terlewat di situ. Yang kecil-kecil ada di situ.